السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Az yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr di antara kita dengan mengkaji salah satu dari kutubul aqidah yang ditulis dan dijelaskan oleh para ulama kita, kitab Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa askanahuma fasiha jannatih. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini, agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan majelis ilmu agama, ya ikhwatah, ada sebaik-baik tempat untuk kita duduk-duduk berkumpul dan saling bertemu di antara kita. Dan darsul aqidah, pelajaran aqidah, merupakan pelajaran yang sangat penting bagi umat Islam, khususnya bagi kita yang sudah berada di zaman yang penuh fitnah, baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Karena aqidah as-sahihah min a'zami asbabil istiqamati fid din. Karena aqidah yang lurus merupakan sebab yang sangat besar dari sebab-sebab keistiqamahan di dalam beragama. Allah Jalla wa Ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit. Itu la ilaha illallah, kalimatul aqidah, asasul aqidah, di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Manaqib al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la an yalqallaha al-'abd bi jami'i dhunubihi ma siwa asyirk ahabba ilayya aw ahwanu alayhi min an yalqahu wa fi qalbi syai'un min hadhihi al-filsafat atau min ilmi al-kalam. Apabila seorang hamba menghadap kepada Allah dalam keadaan belum bertobat dari seluruh dosa-dosanya selain kesyirikan, maksudnya yang di bawah syirik, itu lebih baik daripada dia bertemu dengan Allah tanpa dosa-dosa tersebut, tetapi di dalam hatinya ada syubhat dari syubhat filsafat atau ilmu kalam. Ini menerangkan kepada kita bahwa seburuk-buruk su'ul khatimah adalah su'ul khatimah di atas aqidah. Nah, ada orang Masya Allah ibadah, matinya dan dia sedang di masjid, tetapi dia mati dalam keadaan membawa aqidah yang sesat, baik akidahnya Khawarij, Murji'ah dengan berbagai aneka ragamnya, ataukah akidah menyimpang lainnya di dalam bab asma wa sifat. Sementara ada satu lagi yang ibadahnya biasa-biasa saja atau bahkan mungkin banyak maksiatnya. Mungkin mati dalam keadaan belum sempat bertobat dari beberapa dosa besar, tetapi akidahnya di atas akidah as-salaf, akidahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka yang nomor dua lebih baik. Contohnya jamaah, satu orang laki-laki, dia berjenggot, celana cingkrang juga, istrinya bercadar, salat 5 waktu berjamaah, tidak pernah meninggalkannya. Secara amaliyah sunnah, anti bid'ah juga, yang sifatnya amaliyah. Tauhidnya uluhiyah, tauhid uluhiyahnya juga mantap. Ada satu lagi
terkadang isbal, terkadang ya tidak isbal, istrinya mungkin belum sempurna. Kalau dia perempuan ya belum sempurna menutup auratnya. Ya, sholat jamaahnya terkadang disiplin, terkadang tidak. Tetapi akidahnya akidatus salaf, baik uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Sementara yang satunya lagi walaupun uluhiyahnya bagus tetapi akidah dalam bab asma wa sifat dia ahlu ta'wil. Nah, yang mengingkari sifat Allah al-istiwa 'alal 'arsy, meyakini Allah di mana-mana. Ya. Atau akidahnya dalam menyikapi pemerintah adalah khawarij. Maka yang kedua lebih baik daripadanya. Ya. Yang kedua lebih baik daripadanya. Karena yang kedua penyimpangannya syahwat, sementara yang pertama penyimpangannya syubhat akidah. Khawarij, sebagian ulama ada yang mengkafirkan mereka, walaupun yang rajih mereka tidak kafir. Ya. Itu amaliyahnya jamaah luar biasa. Tidak ada perbedaan antara penampilan mereka dengan penampilan para sahabat Nabi. Amaliyah mereka sehari-hari juga demikian. Dan awal-awal Muhammad Khawarij muncul, penyimpangan mereka cuma ya, baru kata Syekh Wasil Al-Abbas ketika kita belajar Sunan Abi Daud terkait hadis-hadis kaum Khawarij. Penyimpangan mereka di saat itu baru di akidah bolehnya memberontak, mencaci maki penguasa secara terbuka tatkala dia zalim dan nepotisme. Belum ya, banyak seperti Khawarij yang datang setelahnya. Bersama dengan itu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Apalagi Khawarij zaman sekarang. Udah uluhiyahnya kuburiyun, asma wa sifatnya ahli ta'til, ahli ta'wil, ya. Terkait para penguasa mereka takfiri, Khawarij, ya. Nah, dan terkadang dalam beberapa bab asma wa sifat bukan sekedar ahli ta'wil, bahkan terkadang jatuh ke dalam akidah yang Mu'tazilah. Dan di waktu yang sama terkadang dalam beberapa hal dari bab agama mereka murji'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah ini dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Lum'atul I'tiqad dan kita masih pada penyebutan ayat-ayat sifat dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan kepada kita ayat-ayat sifat-sifat Allah yang dzatiyah ataukah sifat-sifat Allah al-fi'liyah. Setelah sebelumnya beliau menerangkan kepada kita kaidah di dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait ayat-ayat yang berbicara tentang asma dan sifat, bahwasanya sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah imraruha kama ja'at atau ala zahiriha ma'a taslim wal id'an ala ma yaliqu bi jalalillah min duni takyif wala tamthil wala ta'til wala ta'wil. Ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, imraruha ala zahiriha, imraruha ala zahiriha ma'at taslim wal idhani laha ala ma yaliqu bi jalalillah. Semua ayat dan hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dibiarkan sebagaimana zahirnya. Sesuai dengan keagungannya Allah. Sebagai sifat Allah yang hakiki, tetapi ingat sesuai dengan keagungannya Allah. Yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha suci, ya. Dengan tanpa mentakyif, takyif memperbagaimanakannya dengan logika. Yang kedua dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Yang berikutnya dengan tanpa ta'til, menolaknya, mendustakannya, dan yang keempat dengan tanpa ta'wil. Dan telah kita batah di pertemuan yang lalu mereka yang mengatakan bahwasanya zahir ayat sifat wa ahadithiha kufr, al-asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka mengatakan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu kufur. Oleh karenanya butuh untuk ditakwil kata mereka. Karena kalau kita langsung mengisbatkan apa yang Allah isbatkan untuk dirinya di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih dari sifat-sifatnya yang dzatiyah maupun sifat-sifatnya yang fi'liyah, kita yakini sebagaimana zahirnya, kita bakal jadi kafir katanya. Karena kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bal yadahu mabsuutatan, ini zahirnya kekufuran. Maksudnya adalah zahirnya tamtsil, maka kita butuh ya untuk mentakwilnya kata mereka. Maka pada pertemuan yang lalu telah kita bantah
Ya, dan telah kita sebutkan beberapa penyimpangan dalam bab takwil dan kenapa takwil itu tidak boleh, ya. Baik, berikut ini ayat berikutnya, wal yaqra akhuna al-ustad. Ismak nasit ismak ya akhi. Ma lana illa syahr wa qad nasina ismak. Mak mikrofon. عند قوله بل يداه مبسوطتان. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك. بل يداه مبسوطتان. عندك شرح شيخ عثيمين؟ لا. هذا صالح الفوزان. نعم، نحن نقرأ شرح للشيخ عثيمين. ما عندك ya? ما عندي. طيب، جزاك الله خير. قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. Bahkan kedua tangannya Allah Jalla wa'ala terbentang. Al-Ma'idah ayat 64. Ayat ini beliau sebutkan di dalam bab ini setelah beliau menerangkan kepada kita kaidah tadi bahwa akidah Ahlussunnati wal Jamaah adalah al-itsbat bila tamtsil wat tanzih bila ta'til. Ini antum harus hafal jemaah. Ya. Al-itsbat bila tamtsil wat tanzih bila ta'til. Ahlussunnati wal Jamaah itu menetapkan dengan tanpa menyerupakan dan mensucikan dengan tanpa mentaktil. Masuk ke dalam kalimat ta'til adalah ta'wil. Al-itsbat bila tamtsil, wat tanzih bila ta'til. Kita menetapkan dengan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah dengan tanpa ta'wil. Berbeda dengan ahlul bidah. Ya. Mereka al-itsbat ma'at tamtsil, sehingga mereka lari dari itu, terjebak kepada takwil, kemudian berkata kita mentanzih Allah demi mensucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk, maka mereka mentawil istawa dengan istawala, mentawil aliyat dengan nikmah. Alasannya apa? Untuk mensucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk. Tetapi mereka mensucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk dengan cara ta'til, karena ta'wil termasuk dari bagian ta'til yang paling rendah, yang paling ringannya. Nah, sementara Ahlussunnah mereka itsbat bila tamtsil wat tanzih bila ta'til, menetapkan dengan tanpa menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir wat tanzih, dan kita mensucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk dengan tanpa mentaktilnya. Imraruha ala zahiriha sifatan haqiqiyatan lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalih min duni takyif wala tamthil wala ta'til wala ta'wil. Ya. Baik, di antaranya adalah sifat tangan. Sifat ini adalah salah satu dari sifat zatiyahnya Allah Jalla wa Ala yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat ini, ayat ke-64 dari surat Al-Ma'idah. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya, kita baca syarah dari Syekh Utsaimin, kata beliau as-sifatu tsaniyah. Sifat Allah yang kedua dari sifat az-zatiyah adalah al-yadan, kedua tangan. Al-yadani min sifatillahi thabitati lahu bil kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Kedua tangan adalah dari sebagian sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah dan oleh Al-Ijma'. Nah, tanpa ijma' mungkin masih ada ruang buat ahlul bidah mengatakan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah memang benar, cuma kalian aja yang salah pikir. Karena sekarang ada bahasa baru atau gaya bahasa baru di dalam menolak al-haq. Menolak ayat dan hadis, takut dia akan dikafirkan atau dikatakan pengikut hawa nafsu. Maka sebagian orang menggunakan bahasa yang terkesan indah. Ayat dan hadisnya memang demikian. Tetapi ayat dan hadis tidak boleh dipahami secara harfiah. Dengan bahasa lain tidak boleh secara zahirnya. Kaidah ini pun telah kita bantah pada pertemuan yang lalu, bahwasanya aslul kalam huwa al-mutabadar ila al-adhan.
Ya. Anggaplah kita terima kaidah ini. Ini sudah kita nukilkan ijma. Kok masih dikatakan kita memahaminya secara harfiah? Kan seringkali sebagian orang ketika nggak mampu membantah Ahlussunnah wal Jamaah karena dalil-dalil mereka kemukakan, ujung-ujungnya menggunakan senjata terakhir. Iya, ayat dan hadisnya memang benar, tetapi ayat dan hadis itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar dong. Maka kita katakan, adakah pemahaman yang lebih benar daripada pemahaman para salaf? Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ketika kita menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat yang fi'liyah, kita menyampaikannya bukan dengan pemahaman Albani, bin Bas, Al-Fauzan, Ibn Utsaimin, Abdul Wahhab, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, la. Bahkan bil ijma'. Dan yang menukilkan ijma' ini bukan mereka, ulama yang baru datang 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Ternukil dalam kitab-kitab para salaf yang hidup ya di abad ketiga Hijriah dan sebelumnya, seperti Al-Muzani, seperti Imam Ahmad dan usul sunnahnya, Al-Humaidi gurunya Imam Bukhari, maupun ulama-ulama yang datang setelah itu seperti Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, ya, oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah, atau Al-Imam Ibn Abi Hatim selating dengan Imam Bukhari dalam kitabnya Usuluddin wa I'tiqadus Sunnah, ya, dan seterusnya. Maka dari sisi mana Anda berhak menuduh dakwah Ahlussunnah itu Wahabi dengan bahasa lainnya dan seterusnya? Mereka memahami Al-Quran dan hadis itu secara harfiahnya. Emangnya selama ini kajian Ahlussunnah itu cuma Al-Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis? Di manakah didapatkan kajian syarah Sahih Muslim hari ini? Kalau bukan di dalam kajian-kajian yang kalian tuduh Wahabi. Di manakah kitab Fathul Bari dikaji? Di Masjid Nabawi. Ya, ya. Di mana ada majelis yang mengkaji syarah Muwatta Imam Malik? Ya, Tamhid Al-Istidhkar. Selain di majelisnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan kitab-kitab para ulama yang lainnya, kok masih dituduh harfiah, memahami Al-Quran dan hadis secara harfiah? Ini Al-Quran, hadis, ijma'. Nah, qala Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminullah, yaminullah mal'a la yaghidhuha nafaqatun saha'a al-laili wan-nahar, ila qawlihi biyadihi al-ukhra al-qabdhu yarfa'u wa yakhfad. Dan Nabi SAW bersabda, yaminullah, dalam Sahih Bukhari lafadznya yadullah, ya, dalam Sahih Bukhari yadullah, karena hadis ini yang beliau sebutkan ini rawahu Muslim lafzan wa rawahu al-Bukhari makna. Fil Bukhari yadullah mal'a. Ya, di sini yaminullah. Yamin kalau diterjemahkan secara bahasa dan secara etimologi adalah kanan. Nah, dalam Sahih Bukhari konteksnya yadullah, tangannya Allah Jalla wa Ala, mal'a la yaghidhuha nafaqatun. Ya, terbentang penuh dan tidak akan terkurangi dengan nafkah, pemberian Allah Jalla wa'ala di malam hari dan di siang hari. Sampai kepada firman-Nya, biyadihil ukhra al-qabdu, di tangannya yang lainnya al-qabdu. Al-qabdu qila al-maut, ya, kematian, karena Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Ya. Namun di dalam sebuah riwayat bunyinya bukan al-qabdu tetapi al-faydhu bil fa wal ya. Al-faydhu. Kalau al-faydhu maknahu qila maknahu al-i'ta, pemberian, ya. Wa qila al-maut juga maknanya. Wa qila al-maut. Yarfa'u wa yakhfad, ia meninggikan dan merendahkan. Qila yarfa' wa yakhfad bil 'ata' wal mana, wa qila bil 'izz wal dhull, wallahu a'lam bisawab. هذا من الفوائد التي أفادها شيخنا رحمه الله تعالى سابقا. Baik, ini ayat dan ini hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat aliyat. Kemudian kata Syekh, wa ajma'a as-salafu ala itsbatil yadaini lillahi ta'ala. Dan ulama salaf telah sepakat untuk menetapkan kedua tangan bagi Allah Jalla wa Ala.
Maka dalilnya Al-Quran, hadis dan ijma'. Ya. Katanya harus ikut ijma'. Nah, ketika dinukilkan ijma' tetap aja masih mentakwilnya. Padahal ijma' tidak boleh diselisihi oleh orang yang datang belakangan. Fayajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'til. Maka kita wajib menetapkan kedua tangan bagi Allah. Namun ingat, biduni tahrif. At-tahrif sarful lafzi an zahirihi min duni dalil. Memalingkan sebuah lafaz dari maknanya yang zahir kepada maknanya yang tidak zahir tanpa dalil. Itu namanya tahrif. Ya. Namun mereka yang melakukan tahrif setelah 3 generasi yang mulia menamakannya dengan nama takwil. Kenapa? Karena kalimat takwil kalimat yang positif di dalam agama kita. Sementara tahrif adalah kalimat yang negatif. Seorang muslim yang sering baca Al-Quran, kalau dia mendengar kalimat tahrif langsung ingat Yahudi dan Nasrani. Betul kan? Wa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Penyakitnya ahlul kitab Yahud dan Nasara adalah suka mentahrif isi Taurat dan Injil dari tempatnya yang sesungguhnya setelah mereka mengetahuinya. Sementara takwil kalimat yang positif, karena makna takwil adalah mahiyatu syai', haqiqatu syai', atau dengan makna lainnya at-tafsir. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Nabi pernah memeluk Abdullah bin Abbas yang saat itu belum baligh, dan Abdullah bin Abbas adalah sepupunya beliau. Kemudian beliau mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang agama ini dan ajarkan dia ta'wil. Maksudnya ilmu tafsir. Oleh karenanya kalau kita membaca tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ketika beliau menyebutkan ayat Al-Quran kemudian ingin menerangkan maknanya, beliau mengatakan wa ta'wilul ayah. Ta'wil ayat ini adalah, maksudnya tafsirul ayah adalah. Nah. Atau makna lainnya dari makna ta'wil dalam bahasa Al-Quran adalah haqiqatu syai', mahiyatuh. Berarti la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang mengetahui tentang ta'wilnya, hakikatnya kecuali Allah. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya makna huruf al-muqatta'ah yang ada di awal sebagian surat, alif lam mim ha mim. Siapa yang mengetahui? Tiada yang mengetahui kecuali Allah. Ada juga yang mengatakan makna la ya'lamu ta'wilahu illallah adalah hakikat sifat Allah Jalla wa Ala. Ini kalau waqafnya di illallah. Tapi kalau waqaf la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, maksudnya adalah an-nasikh wal mansukh, al-mutlaq wal muqayyad, al-umum wal makhsus. Nah. Namun ahlul bidah yang melakukan tahrif, mereka menamakan tahrif dengan nama ta'wil agar mudah diterima, dan jadikan ini kaidah jemaah. Tidak ada sebuah penyimpangan dalam agama ini kecuali para pencetusnya akan mencari kata-kata yang positif dalam agama ini sebagai namanya. Baik dalam bab akidah maupun dalam bab halal dan haram. Dalam bab akidah ini yang mereka lakukan tahrif, namun mereka namakan ta'wil. Nah, kalau dalam bab halal dan haram sangat banyak. Namanya riba, mereka enggak namakan riba, namanya mudharabah, murabahah. Ini nama-nama yang ma'ruf di dalam kutubul fiqh, dalam babul muamalah. Ini bukan riba, ini murabahah, ini mudharabah. Ya. Yeah. Dalam agama disebut baghyun, wanita yang menjual kehormatannya kepada orang lain apapun alasannya disebut dengan baghyun, pelacur. Dilembutkan bahasanya supaya tidak terkesan kejibangan perbuatannya. PSK, pekerja seks komersial. Semenjak kapan itu menjadi pekerjaan? Nah, ini salah satu dari tipu daya syaitan. Wala uzayyinan nalahum. Ini salah satu dari tipu daya syaitan, mengindah-indahkan kepada anak Adam sesuatu yang terlarang, yang tercela di dalam agama ini. Baik. Kemudian kata beliau, wala ta'til, dan dengan tanpa mentaktil, menolaknya. Wala takyif, dengan tanpa memperbagaimanakannya. Dengan logika ini, wala tamthil, dan dengan tanpa menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangannya
makhluk. Sebagian ulama menyebutkan secara tertib. Min duni takyif, baru wala tamthil, wala ta'til, baru wala ta'wil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagian para masyayikh mengatakan susunan seperti ini walaupun semuanya tepat, mungkin lebih berurutan dari sisi penyimpangan. Karena seseorang itu jatuh ke dalam ta'wil karena dia ingin lari dari ta'til. Ya. Dia terjebak ke ta'til karena dia ingin lari dari tamthil. Apa sebabnya dia jatuh ke tamthil? Karena dia sudah membuka pintu at-takyif. Pintu takyiflah yang menjerumuskan seseorang kepada tamthil. Ketika dia ingin lari dari tamthil, dia akan terjebak ke jurang ta'til. Tatkala dia takut melakukan ta'til, akan batal Islamnya karena menolak ta'til, mendustakan, menolak ayat dan hadisnya. Dia tolak. Maka dia ingin lari dari ta'til, akhirnya dia terjebak kepada ta'wil. Karena ta'wil pada hakikatnya ta'til juga, cuma yang dia ta'til adalah maknanya yang hakiki. Lafadznya dia terima, namun maknanya hakiki dia ta'til dan dia ta'wil dengan makna yang baru. Ya. Pintu dasarnya adalah takyif. Apa perbedaan takyif dan tamthil? ايش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ Apa perbedaan at-takyif dan dengan at-tamthil? Kita menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq dengan tanpa mentakyif. Apa itu takyif? Dengan tanpa at-tamthil. Apa perbedaan at-takyif dan at-tamthil? Kalau takyif bagaimanakan mempertanyakan. Kalau tamthil dia menetapkan tapi menyerupakan Allah dan makhluk. Ahsan. Sebagian ulama menyebutkan, kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia untuk mudah dipahami, lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Paham nggak? Lingkaran kecil di dalam lingkaran besar, umumun wa khususun mutlak. Dengan bahasa lainnya, takyif dia telah menyerupakan di dalam kepala dengan tanpa menyebutkan bentuknya. Yeah. Oke. Dia logikakan, dia perbagaimanakan dengan logikanya. Masih di dalam otaknya, di dalam hatinya. Kemudian setelah dia memperbagaimanakan dengan logikanya, telah kita sebutkan faedah di pertemuan yang lalu. Seseorang itu tidak akan mungkin memperbagaimanakan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang pernah terlihat oleh matanya, yang pernah terdengar oleh telinganya, ya, atau yang pernah dia raba. Dan itu semua mustahil pada hakikat sifat Allah. Maka dia akan terjerumus kepada tamthil ketika dia mendengar kalimat tangan. Dan dia membuka pintu takyif otomatis. Ketika dia memperbagaimanakan hakikat sifat tangan, dia hanya mampu memperbagaimanakannya dengan tangan yang pernah terlihat olehnya. Yaitu tangannya makhluk. Ketika dia mengatakan seperti tangannya makhluk, apakah itu manusia ataukah selain manusia, terjebaklah dia ke dalam tamthil. Pada hakikatnya dia jatuh ke dalam tamthil karena sebelumnya sudah terjatuh ke dalam takyif. Makanya dari awal langsung tutup pintunya. Bal yadahu mabsuutatan, adalah kedua tangan yang hakiki bagi Allah. Sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, Al-Ghani. Min duni takyif. Langsung kita tutup pintunya. Dengan tanpa memperbagaimanakannya dengan logika kita. Yang kedua, dengan tanpa menyerupakannya dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yang ketiga, wala ta'til. Jangan ditolak. Kenapa? Ayatnya ada, hadisnya ada. Dan ijma' para salaf. Iya, kami tidak mentakyif. Kami juga tidak mentamthil. Dan kami juga tidak mentaktil. Tetapi kami ingin mentakwilnya. Kita katakan juga tanpa ta'wil. Kenapa? Karena ta'wil telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Bentuk qaulun 'ala Allahi bighairi ilm. Adalah bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah mengatakan tangan, datang kamu mengatakan nikmat. Allah tidak mengatakan itu nikmat. Ini adalah bentuk kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah. Yang kedua, menyelisihi
Nabi SAW yang tidak mentakwil yad dengan nikmah atau kekuatan. Yang ketiga, menyelisih jalannya para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwilnya dengan makna yad atau nikmah. Takwil yang tidak mentakwil yad dengan makna nikmah atau quwwah. Alasan yang lainnya menyelisih bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab al-aslu fil kalam al-haqiqah ghairul majaz. Dalam bab majaz sekalipun andai kata kita boleh menerima adanya haqiqah dan ada majaz dalam ilmu bahasa, tetap semua ulama bahasa sepakat hukum asal fil kalam al-haqiqah ghairul majaz. Hukum asal pada sebuah ucapan adalah hakikatnya, bukan majaznya. Hakikat yang tersuratnya, majaz yang tersiratnya. Nah, ini 4 alasan tidak boleh takwil. Dan andai kata kita terima alasan mereka bahwa mereka mentakwil dengan tujuan untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, kita katakan Anda juga bakal terjebak lagi dengan tamtsil. Coba Anda takwil makna al-yad dengan alasan agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata mereka, kita takwil dengan kekuatan, supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Takutnya kalau kita bilang Allah punya tangan secara hakiki, kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan, ya sudah, coba Anda takwil ayat ini supaya kita bisa selamat dari tamtsil. Dia akan menafsirkannya dengan al-quwwah, kekuatan. Kita katakan Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena makhluk pun memiliki sifat kekuatan. Kita bantah mereka dengan alasan mereka lafzan bilafzin. Jelas? Seperti ketika mereka mentakwil istawa dengan istaula, dengan alasan apa? Ingin mensucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk. Karena kalau dikatakan Allah memiliki sifat istawa, mereka mengira istawa itu artinya maknanya duduk. Karena diterima bersemayam dalam KKB memang iya. Kok KKB? Apa? KBBI, KKB. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di antara makna bersemayam selain menetap adalah duduk. Tidak ada dari ulama salaf yang memaknakan istawa dengan duduk. Ulama salaf memaknakan istawa dengan ala wartafa'a, meninggi, mengatas, wastaqar, menetap. Sebagian ulama ada yang menambahkan qasada, semastawa ila sama. Nah, tidak ada yang menafsirkannya dengan duduk. Nah, kita katakan Anda yang ingin mentakwil istawa dengan alasan supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, baik, silakan coba takwil istawa. Dengan makna apa? Mereka akan mentakwil dengan makna istaula. Istaula, menguasai, berkuasa. Kita katakan sungguh Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena makhluk pun memiliki sifat istaula. Justru kalimat istawa dengan mana istaula itu justru dia ambil dari sebuah ungkapan tentang seorang makhluk. Istawal marisi alal iraqi, kata mereka. Sebagaimana ada yang mengatakan al-marisi telah istawa terhadap Irak. Maksudnya adalah istaula, menguasai. Berarti itu kan sifat makhluk. Bagaimana Anda sifatnya marisi yang makhluk Anda berikan kepada Allah? Berarti Anda juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ahlu ta'atil, ahli ta'wil itu adalah aktsarun nasi ta'arudan wa tanaqudan. Manusia yang paling kontradiktif. Itu ahli ta'wil. Nah, tidaklah mereka mentakwil kecuali karena mereka telah terjerumus ke dalam takyif yang menjerumuskan ke mereka ke dalam tamtsil. Kemudian karena mereka ingin lari dari tamtsil, akhirnya mereka harus jatuh ke dalam ta'til. Ketika mereka ingin bangun dari ta'til, akhirnya masuk ke dalam takwil. Makanya dari awal kita tutup pintunya supaya Anda tidak jatuh ke dalam tamtsil, ta'til dan takwil. Dari awal kita tutup wala takyif, dengan tanpa memperbagaimanakannya dengan logika kita. Jelas? Nah, apabila pintu takyif dari awalnya sudah tertutup, maka insya Allah tidak akan terbuka pintu at-tamtsil, at-ta'til, dan tidak butuh lagi kita kepada ta'wil. Kalau takyif tidak terjadi, otomatis tamtsil tidak akan terjadi. Kalau tamtsil tidak terjadi, seorang nggak perlu ta'til, maka dia pun tidak perlu ta'wil. Jelas?
Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa qad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mati awil qudrati wa nahwiha. Sebagai ahlu ta'til, maksudnya ahlu ta'wil, mereka menyelewengkan makna lihat tangan dengan makna ni'mah atau dengan makna qudrah, dan semakna dengan itu. Kata beliau, wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan beberapa bantahan yang telah kita sebut di kaidah keempat sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Bagaimana cara membantahnya? Di kaidah keempat sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Bantahan kepada ahli ta'wil. Setiap ada orang yang bertakwil dengan alasan ingin mensucikan Allah dari makhluknya, kita katakan apa? Tadi udah Anda sebutkan. Qaulun 'ala Allah bighairi ilm. Takwil adalah bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, menyelisihi sunnah, menyelisihi para salaf yang tidak mentakwilnya. Ya. Yang keempat, menyelisihi bahasa Arab. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pada kalam itu haqiqah, bukan majaz. Dengan makna lain, huwal mutabadir ila dzihn, adalah yang tersurat, bukan yang tersirat. Yang dipahami dari sebuah konteks, sebuah ucapan, sebuah kalimat adalah yang tersurat darinya, bukan makna yang tersirat tanpa dalil. Nah, ini maksud beliau, kita bantah mereka dengan kaidah rabi'ah. Dan juga kita katakan, saya bacakan di sini faedah, kadzalika naqulu lahum, faedah dari Syekhuna Abdul Rahman Ad-Dini rahimahullah. Demikian juga kita katakan kepada mereka, anna hunaka qara'in dalah ala ma qulna wa huwa annahu thabata lillahi sifatul asabi' wa hiya sifatun liliyat la lin-ni'mah. Bantahan yang kesekian adalah bahwa di sana ada qarinah yang menunjukkan bahwa sifat yad adalah benar-benar sifat hakiki bagi Allah, bukan dengan makna nikmat atau kekuatan. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat Nabi menyebutkan sifat asabi, jari jemari bagi Allah, dan itu tidak mungkin dikatakan sebagai sifatnya nikmat atau sifatnya kekuatan. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, kenapa terlalu sering membacakan doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik, maka Nabi mengatakan inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Wahai Aisyah, hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah. Allah akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Asabi', enggak mungkin. Ini sifatnya ni'mah. Asabi' tidak mungkin dikatakan sebagai sifatnya al-quwwah, kekuatan. Jelas? Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga kata Syekh wa biwajhin rabi', dan bantahan berikutnya kepada mereka yang mentakwil al-yad dengan makna al-quwwah atau ni'mah adalah dengan firman Allah, lima khalaqtu biyadai. Lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, kalau di sini ditafsirkan quwwah, berarti kekuatan Allah cuma dua. Ya kan? Kalau ditafsirkan yad dengan ni'mah, apakah nikmat Allah cuma dua? Hah? Cuma dua nikmat Allah. Cuma dua kekuatan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi al-ukhra al-qabdu, dan di tangan yang lainnya adalah al-qabdu dengan makna yang telah kita sebutkan tadi, kematian, ya. Ini menunjukkan tidak mungkin bisa ditakwilkan dengan makna nikmat, karena kalau ditakwilkan dengan makna nikmat berarti nikmat Allah cuma dua. Atau kalau ditakwilkan kepada makna al-quwwah, berarti kekuatan Allah cuma dua. Nah, nikmat Allah Jalla wa Ala sangatlah banyak. Contoh yang lain juga yang menunjukkan bahwa yad di sini tidak mungkin ditakwil kepada makna
nikmah, kuatan ataukah yang lainnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbulullahu illa tayyiban illa akhadahu ar-rahman bi yaminih." Tidaklah seseorang bersedekah dengan hartanya yang halal dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dan halal, kecuali Ar-Rahman akan menerimanya, akan mengambilnya biyaminih, dengan tangan kanannya. Apakah di sini kita katakan maknanya nikmat? Allah mengambil sedekahnya itu dengan nikmatnya, dengan kekuatannya. Nah, sekian dalil yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan sifat dua tangan bagi Allah sebagai sifat yang hakiki. Ayat, hadis, ijma' dan syubhat-syubhat yang mereka pakai untuk mentakwil semuanya telah dibantah. Ma baqiya illa ittiba'ul hawa. Tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Baik, qala, kemudian faedah berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tentang dua sifat ini. Sifat dua tangan bagi Allah adalah al-auju allati waradat 'alaiha sifatul yadaini wa kaifa nuwaffiqu bainahuma. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang datang tentang sifat tangan bagi Allah. Sebagian dalil datang dengan bentuk mufrad, tunggal, seperti firman Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk, tunggal, mufrad satu. Di sebagian ayat datang dengan konteks mutsanna, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya. Tetapi ada ayat lain datang dengan jamak. Dengan jamak. Allah mengatakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Di sini aydina, jamak dari kata iyad. Nih, bagaimana cara mempertemukan di antara ayat ini? Di sebagian ayat Allah katakan yadih, satu. Sebagian ayat menyebutkan dua tangan, bal yadahu. Di sebagian ayat yang lainnya datang dengan kata jama'. Jama' itu banyak, ya, 3 atau lebih. Apakah ini ayat saling kontradiksi? Jawaban yang pertama sudah pasti tidak kontradiksi. Karena Allah Jalla wa Ala telah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran antara satu kabar Allah dengan kabar yang lainnya, ya. Maka bagaimana mempertemukan dan memkompromikan dalil-dalil ini? Siapa yang mau jawab? Lalu bagaimana mengkompromikannya? Mawjud fi syarah. Jazakallah, iqra. Ada di syarah kan? Baca. Barakallahu fiik. Ya. Kenapa antum bingung? Yang pertama karena nggak bawa kitab. Kalau bawa kitab pasti ada, tinggal baca berikut ini. Inilah yang akan beliau terangkan berikut ini. Nah, wat taufiq baina hadhil wujuh an naqul. التوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو 3 فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع 2، فإذا حمل الجمع على أقل فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. Ahsan. Jawaban yang pertama kata beliau, mufrad kalau dia mudhaf ini bermakna banyak, mencakup mutsanna dan mencakup jamak. Maka tidak ada pertentangan ayat yang datang dengan konteks mufrad dengan ayat yang datang dengan konteks mutsanna. Kenapa? Karena kaidah ini maklumi di sisi para ulama adalah al-mufrad al-mudhaf. Maksud al-mudhaf ini adalah ilal ma'rifah. Al-mufrad al-mudhaf tufidu al-umum. Ya. Mufrad jika dia dimudhafkan posisinya sebagai mudhaf kepada yang ma'rifah, maka maknanya umum. Ya. Antum sedikit bingung karena belum belajar bahasa Arab.
Nah, tapi kalau udah belajar bahasa Arab usul lughah walaupun jilid 1 insyaallah ya memahami kaidah ini. Tahu apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf ilaih. Makanya semangatlah belajar bahasa Arab. Karena sekibar-kibarnya kita di dalam sunnah ini, kalau tidak belajar bahasa Arab tetap renangnya di tepi pantai. Tetap dia hanya berenang di tepi pantai. Ya, sekibar apapun ikhwan. Kalau dia nggak belajar bahasa Arab, tetap ilmunya begitu-begitu saja. Nah, karena ilmu bahasa Arab adalah ilmu pokok yang akan mengantarkan kita untuk berenang di lautan yang tak bertepi, yang bernama ilmu agama. Bahkan salah satu dari pintu penyimpangan di dalam bab akidah, kata Imam Syafi'i, adalah tidak pahamnya sebagian orang dengan bahasa Arab. Contoh tadi, istawa ditakwilkan dengan istaula. Pada dalam ilmu bahasa Arab tidak ada satupun makna, tidak ada satupun konteks di mana istawa memiliki makna istaula. Secara bahasa pun istawa tidak pernah memiliki makna istaula. Baik dia muta'addi dengan ala, ataukah muta'addi dengan ila, ataukah dia fi'il yang mujarrad, yang datang tanpa diiringi oleh huruf jar. Ya. Baik, ini yang pertama. Jawaban yang pertama, mufrad al-mudhaf yufidu al-umum, fayashmal kulla ma thabata lillah min yad wa la yunafi al-itsnain. Penyebutan mufrad yang mudhaf tidak bertentangan dengan ma'rifah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, mufrad kan? Apakah jumlahnya satu? Ya kan? Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat di sini mufrad atau mutsanna atau jamak? Mufrad. Tapi maknanya apa? Mencakup seluruh nikmat Allah. Kenapa? Karena mufrad al-mudhaf ila al-ma'rifah tentunya. Bermakna umum, mencakup seluruh jenisnya. Dari sinilah para ulama berdalil dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, akan hangus seluruh amalanmu. Kenapa mereka menerjemahkannya seluruh amalanmu? Padahal di situ kan mufrad, amaluk. Amalun mufrad. Musannanya amalani, jamaknya a'mal. Kok mereka terjemahkan seluruh amalanmu? Karena amal di sini walaupun mufrad konteksnya, tetapi dia sebagai mudhaf. Al-mufrad al-mudhaf yufidu al-umum. Makanya mereka tafsirkan seluruh amalanmu. Maka ayat ini dijadikan dalil bahwa di antara keburukan syirik adalah menghapus dan membatalkan seluruh amalan. Adzan ya? Baik. مجد اللهم رب هذه دعوة تامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, jawaban yang pertama tadi bahwasanya mufrad al-mudhaf yufidu al-umum, maka tidak bertentangan dengan konteks yang datang mutsanna dan jamak. Jawaban yang kedua, bahwa ayat yang datang dengan lafaz jamak, maka jamak di situ bukan menunjukkan 3 atau lebih, tetapi mimbabi ta'zim, bukan untuk menjelaskan jumlah. Ini dipahami di dalam ilmu sastra Arab. Terkadang seseorang menggunakan kalimat jamak tetapi tidak bertujuan, bermaksud makna jamak di situ adalah banyak. Contohnya firman Allah Jalla wa Ala, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kami, nahnu kan jamak, akan mewariskan bumi ini dan apa yang di atasnya untuk hamba-hamba kami yang saleh. Apakah Allah itu lebih dari satu? Ya, ilah wahid. Menunjukkan terkadang kalimat jamak digunakan mimbabi at-ta'zim, la mimbabi haqiqatil adad, bukan untuk menjelaskan tentang bilangan. Jawaban yang ketiga, bahwasanya anggaplah aidina di sini dengan maknanya yang jamak, tujuannya adalah untuk menjelaskan jumlah, maka salah satu dari pendapat para ulama, aqallul jama' adalah isnan. Nominal jama' yang paling sedikit adalah 2. Ya. Maka mutsanna masuk dalam kalimat aidina. Karena jama' yang paling sedikit adalah 2.
Jika dibawa makna aidina di sini dengan makna dua, maka tidak ada pertentangan antara ayat ini kedua dan yang pertama tadi. Nah, dan memang khilaf dalam ilmu nahwu ya, apakah aqallul jama' itu itsnan, dua, ataukah salasah. Oleh karenanya jawaban yang paling aman dan paling selamat ya adalah yang pertama tadi, bahwa penyebutan aidina jama' di situ mimbabi ta'zim, untuk pengagungan, bukan untuk menjelaskan nominal jama'. Ya. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha, kamilah yang akan mewariskan bumi dan apa yang di atasnya, untuk hamba-hamba kami yang saleh. Pada Allah satu menggunakan nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, nahnu, yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Nahnu, Allah satu. Nahnu jama' min babi ta'zim, bukan min babi hakikat itu al-adad, bukan untuk menjelaskan jumlah. Baik, faedah berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan yadullahi sifatun min sifatillah. Sifat tangan salah satu dari sifat Allah, seperti as-sama' wal basar, seperti sifat Allah mendengar, melihat, wajah. Fa'alal ibad al-iman wa taslim, maka kewajiban kita para hamba dalam mengimaninya dan menerimanya. Wa qala a'immatus salaf amirruha kama ja'at bila kaif. Dan para ulama telah mengatakan tetapkan sesuai dengan zahirnya, dengan maknanya yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak boleh diperbagaimanakan, diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh dita'til dan tidak boleh dita'wil. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, jawaban yang tepat bagi siapa saja yang telah mengubah agamanya Al-Masih Isa alaihissalam, kata beliau bahwasanya penetapan sifat tangan bagi Allah itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, dan di dalam agama para nabi yang lainnya. Kok justru Ahlus Sunnah ketika menetapkan ayat ya sifat ini dikatakan mujassimah? Jelas? Ya. Dan Al-Imam Al-Ajurri mengatakan di dalam kitab Asy-Syari'ah, bab al-iman bi anna lillahi yadaini wa kilta yadayhi yamin. Bab wajibnya kita beriman bahwa Allah memiliki dua sifat tangan, memiliki sifat dua tangan. Ya. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya Allah Jalla wa Ala yamin, ya. Wa dzakara binahwihi Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid beliau juga menyebutkan demikian. Artinya bukan baru kemarin, ya, bukan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Demikian juga a'immatus salaf yang lainnya. Maka jelaslah bagi kita bahwa penetapan sifat kedua tangan bagi Allah yang menetapkannya adalah Al-Quran, adalah As-Sunnah dan ijma' para salaf. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih, di dalam Taurat, Injil dan kenabian para nabi sebelumnya juga ini bagian dari akidah bahwa Allah memiliki sifat ini. Namun tentunya sifat ini sebagai sifat Allah yang hakiki, tentunya sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak boleh kita perbagaimanakan hakikatnya dengan logika kita. Tidak boleh kita serupakan dengan sifatnya tangannya makhluk. Tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita takwil dengan beberapa alasan tadi. Baik, sekarang Anda ingin bertanya. Berarti Ahlus Sunnati wal Jamaah, kalau ada yang bertanya, berarti Anda semua meyakini Allah memiliki sifat tangan. Antum yakin enggak Allah memiliki sifat tangan? Mujassimah berarti antum. Kalau ada yang berkata demikian, berarti antum mujassimah. Berarti terima dong kalau kalian Wahabi kami katakan mujassim. Kok selama ini kalian enggak mau terima ketika dikatakan mujassimah? Padahal kalian yang mengatakan kami meyakini Allah memiliki sifat tangan, berarti kalian ahlu tajsim. Berarti kalian benar dong mujassimah. Kenapa marah ketika kami katakan kalian mujassimah? Kan kita enggak terima dikatakan mujassimah. Ya. Karena kata para ulama dalam kitab Usuluddin wa I'tiqadus Usulus Sunnah wa I'tiqaduddin, kitab akidah, insyaallah mudah-mudahan kita dapat mengkajinya, karya Imam Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, ya, sejaman dengan Imam Bukhari. Di antara tanda ahlul bid'ah adalah mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan Al-Mujassimah. Al-Mujassimah secara etimologi artinya Al-Mujassimah itu dari jism, sesuatu yang berbentuk, ya, sesuatu yang memiliki bentuk dan zatnya.
Berarti benar dong kalian mujassimah. Gimana jawabnya? Terima nggak antum dikatakan mujassimah? Ya kalian mengatakan Allah punya tangan, berarti kalian mujassimah, ahli tajsim. Jadi takyif. Sekarang terima nggak? Terlepas anda mentakif ataukah tidaknya, terima nggak kami katakan kalian mujassimah? Hah? Nah, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz ketika beliau mensyarah aqidah At-Tahawiyah. Di mana dalam bab aqidah terkhusus di akhir zaman kita hendaknya meminta al-iftisar fi al-kalimat al-ijmaliyat, minta penjelasan dan rinciannya kepada orang-orang yang menggunakan kata-kata global yang bersayap. Ya, ketika orang mengatakan Allah tidak bertempat, karena ini kalimat tidak digunakan oleh Al-Quran, tidak digunakan oleh hadis, tidak dipakai oleh para salaf. Sebelum anda mengatakan itu ucapan salah atau tidak salah, tanyakan dulu kepada dia, apa yang anda maksud Allah tidak bertempat? Jelas? Kalau dia maksud Allah tidak bertempat, Allah itu maha besar, tidak diliputi oleh jihad, oleh arah, maka kita katakan benar, itulah akidah kita. Allah tidak bertempat dengan makna Allah tidak diliputi oleh seluruh sisi arah, benar, Allahu Akbar. Tetapi jika yang anda maksud Allah tidak bertempat adalah Allah tidak beristiwa di atas arsy, ini akidah yang menyimpang, menolak ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, menolak sekian hadis Nabi dan menolak ijma' para salaf. Nah, maka kita katakan juga tadi kepada orang yang mengatakan kita mujassimah, kita katakan apa yang anda maksud kami ini mujassimah, dan apa yang anda maksud dengan kalimat tajsim. Nah, jika anda mengatakan kami mujassimah karena menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dari sifat-sifat zatiyah dan fi'liyah sebagai sifatnya yang hakiki sesuai dengan keagungannya Allah, tanpa takyif, tanpa tamtsil, tanpa ta'til dan tanpa ta'wil, silahkan ya anda menamakan kami mujassimah kalau itu yang anda maksud. Seperti kita katakan kepada orang yang mengatakan anda Wahabi, kita tanyakan kenapa anda menamakan kami Wahabi? Apakah karena kami tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak merayakan maulid, tidak merayakan Isra Mi'raj, tidak merayakan nuzul Quran? Kalau karena ini anda menamakan kami Wahabi, panggillah kami Wahabi 1000 kali pun tidak mengapa. Ya. Tetapi jika yang anda maksud dengan kalimat mujassimah, kami menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka kita katakan na'udzubillah min dzalik. Ya, itu bukan akidah kita, itu akidah pembatal Islam. Karena di antara pembatal Islam adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jelas ya? Nah, baik. Sini ada pertanyaan, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, di sini ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaika ya Ustaz. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya kepada antum. Kan adab menjawab salam adalah menjawab sesuai dengan yang disampaikan kepada kita, itu kewajiban, ya kan? Lebih dari apa yang dibacakan kepada kita itu sunnah, ya kan? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, kalau sudah sesempurna ini dia membacakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kita membalasnya dengan cara yang lebih sempurna? Hah? Wa maghfiratuh, datang lafaz itu syadz dan dhaif. Ya. Ya. Dan dhaif. Ya, sebagian ulama di Musa. Ya, mungkin dengan kata-kata lain, kata Syekh Utsaimin dalam syarah kitab Jami'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya akhi. Allah yahfazak. Ya. Baik. Ahsanallahu ilaika wa laka bimithli wa ziyadah. Pertanyaannya, jika kita salat berjamaah dalam keadaan masbuk, ketika hendak memulai salat posisi imam lagi sujud, bagaimana cara sahih untuk memulai salat berjamaah? Apakah setelah takbiratul ihram kita bersedekap dulu, kemudian ikut sujud, atau gimana Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa anta kadzalik.
Berarti beliau bingung karena masbuk. Jawaban yang pertama, lain kali jangan masbuk biar tidak bingung lagi. Tentunya semua orang bisa jawab gitu ya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Tanpa sedekap. Kenapa? Karena posisi imam bukan sedang sedekap. Ini diantara min akhta'il musallin. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Kemudian setelah itu takbiratul intiqal, karena dia turun ke sujud. Contohnya. Baik, sini aja ya, lebih pendek. Dia datang, imam sudah sujud. Bagaimana yang harus dia lakukan? Langsung Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram. Yang kedua, Allahu Akbar, takbir al-intiqal. Takbir yang pertama rukun sebagai takbiratul ihram. Kalau itu tidak ada salat. Miftahus salah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat takbiratul ihram, penutupnya salam. Nah, jangan sampai yang terjadi datang Allahu Akbar cuma sekali takbir. Sah enggak salatnya? Sah tidak? Imam sedang sujud, dia datang masbuk, takbirnya cuma sekali, Allahu Akbar, langsung turun sujud. Hanya sekali takbirnya. Sah atau tidak? Hah? Tidak. Ada yang berbeda dengan suhu? Sah atau tidak? Tidak sah. Ada yang berbeda? Antum mau berbeda enggak sama mertua antum? Ingin berbeda pendapat enggak sama mertua? Mertua antum bilang enggak sah. Antum? Enggak berani nyelisih mertua. Tidak sah? Ada yang berbeda? Sah. Yang tidak sah apa alasannya? Tidak ada takbiratul ihram. Bagaimana Anda tahu itu bukan takbiratul ihram? Takbiratul intiqal. Baik. Antum alasannya sah kenapa? Ahsan. Dirinci. Pendapat beliau bisa benar, bisa salah. Antum bisa benar, bisa salah. Kalau takbir dia cuma sekali tadi adalah takbiratul ihram, sah. Karena takbiratul intiqal hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib oleh makmum itu terbayarkan dengan salatnya imam. Apa buktinya? Buktinya kata para ulama fikih, para sahabat Nabi tidak pernah sujud sahwi ketika mereka makmum sebagai makmum. Dan mereka sebagai manusia tidak mungkin tidak pernah lupa meninggalkan sesuatu yang wajib. Apa ya? Kenapa? Ini menunjukkan bahwa salatnya imam bisa menyempurnakan salatnya makmum. Bisa tidak sah kalau yang dia niatkan dari takbir tadi itu adalah takbir pindahan, bukan takbiratul ihram. Karena salat itu dibuka oleh takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Ustaz, saat ini saya merasa sangat futur. Sampai ibadah-ibadah sunnah banyak yang saya tinggalkan. Saya mencoba untuk bangkit lagi tapi berat Ustaz dan tidak bisa fokus. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Yang pertama menunjukkan Anda sudah bangkit dari futur. Benar? Kalau orang futur curhat dirinya sedang futur dan minta untuk dinasihati agar bangkit dari futurnya, menunjukkan dia sudah bangkit dari futurnya. Betul enggak? Karena orang yang sedang futur dan belum bangkit dari futurnya, jangankan minta dinasehati, dengar kajian aja panas kupingnya. Ya, enggak nyaman dia. Benar. Buka YouTube lewat Syekh Fauzan dengan lewat artis Korea lebih dia utamakan daripada Syekh Shalih Fauzan. Ya. Nah, kalau ada orang sedang futur datang menyampaikan saya sedang futur, tolong nasihati saya. Ini menunjukkan betapa bersihnya hati orang tersebut. Ya. Karena meminta untuk dinasihati itu menunjukkan bersihnya hati orang tersebut. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, karena menerima nasihat itu berat jemaah. Memberikan nasihatmu mudah. Menerima nasihat itu susah. Apa nasihatnya? Yang pertama, ya akhi barakallahu fik. Futur adalah penyakit menimpa setiap muslim. Tidak ada yang selamat darinya.
Ya, hanya saja futur itu bertingkat-tingkat. Nabi bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatarah. Faman kanat fataratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Setiap beramal ada kalanya kita memiliki semangat yang menggebu-gebu. Kalau lagi semangat, terkadang semangat itu menggebu-gebu. Lagi semangat puasa, Daud langsung dilibasnya. Langsung puasa, Daud lagi semangat, cuma berhenti sebulan atau seminggu. Setelah itu pensiun dini. Jangankan Daud, Ismail pun hilang. Enggak ada lagi. Arafah yang sehari setahun pun tidak. Nah, itu sifat manusia. Maka Nabi katakan, setiap semangat yang menggebu-gebu akan ada masa futur. Cuma Nabi ingatkan, barang siapa yang mengarahkan futurnya ke sunnahku, maka dia pasti akan selamat. Lagi futur sholat sunnah, pindah ke puasa sunnah. Ya, lagi futur puasa sunnah, berarti pindah ke sholat malam. Baca Al-Quran, ya. Futur lagi baca Al-Quran, pergi ke majelis ilmu agama, ya. Masih futur juga pergi silaturahim ke rumah ayah, ke rumah ibu, juga ibadah. Silaturahim ke rumah paman, ke rumah bibi, ya, enggak kajian. Lagi malas kajian, udah gunakan untuk silaturahim ke rumah ayah, ke rumah ibu, mijit ayah, ya, ngurut-ngurut ibu, ya, ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah sepupu. Nah, namun barang siapa yang mengarahkan futurnya ke selain sunnahku, faqad halak, pasti dia binasa. Minimalnya kalau bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila engkau sedang bersemangat, maka laksanakan yang wajib dan yang sunnahnya. Namun kalau engkau sedang lemah semangat, paling tidak engkau tidak meninggalkan yang wajib. Ini nasihat paling mencakup sudah jemaah. Minimal tidak meninggalkan yang wajib. Di antaranya salat berjamaah. Kenapa ini yang Anda contohkan? Karena seringkali ketika futur ini yang korban. Kalau korbannya kajian masih mending. Ya, karena kajian itu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang sunnah, ya kan? Tapi kalau salat berjamaah, anggaplah khilaf di antara ulama tentang salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu kifayah, ya kan? Ada yang berpendapat fardhu ain dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Tetapi salat berjamaah ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa innaha lamin sunanil huda. Salat berjamaah itu adalah sunnah Nabi kalian yang penuh petunjuk. Tidaklah kalian meninggalkannya kecuali kalian akan sesat dengan kesesatan ba'ida, yang sangat jauh. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, apalagi salat berjamaah subuh. Abdullah bin Abbas mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma takhallafa anha illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Sungguh di masa Nabi kami tidak menilai seseorang itu meninggalkan salat subuh berjamaah tanpa udzur syar'i kecuali kami menganggapnya sebagai munafiq ma'luman nifaq, yang dipastikan kemunafikannya. Ini Abdullah bin Abbas yang mengatakannya. Ya, sefutur-futurnya salat berjamaah jangan antum tinggalkan. Kecuali karena udzur syar'i. Insyaallah sefutur-futurnya ikhwah, kalau masih menjaga salat berjamaah, insyaallah masih istiqamah. Tapi kalau salat berjamaah sudah hilang, ya, maka yang lain akan mengikut. Karena salat adalah tiang agama. Nabi mengatakan wa amuduhu as-salah. Amud itu tiang di tengah-tengah kemah, itu namanya amud. Tidak semua tiang dinamakan amud. Ini tidak dinamakan amud, ini haid atau jidar. Amud itu adalah tiang satu-satunya yang di tengah kemah. Ya, ditancapkan tiang, kemudian ditarik kemah, kemudian setiap pinggiran kemah ditarik kembali dengan tali supaya kemah tetap bisa berdiri. Begitu satu tiang yang di tengah itu ditarik, maka runtuhlah kemah. Itu namanya amud, dan itu bahasa yang dipakai untuk salat. Maka sefutur-futur kita jamaah, salat berjamaah jangan antum tinggalkan. Kalau salat berjamaah sudah kita tinggalkan karena malas, ya bermudah-mudahan jamaah, walaupun di Masjidil Haram posisi kita tetap bakal futur. Betapa banyak jamaah tinggal di Madinah, penuntut ilmu statusnya, atau sebagiannya mutawif.
datang ke Masjid Nabawi hanya hari Jumat. Ya. Atau karena sedang ada bimbingan jamaah umroh. Begitu nggak ada bimbingan jamaah umroh, tinggal di kos-kosan. Males ke Masjid Nabawi. Bahkan terkadang malas salat berjamaah di depan masjid, di depan kos-kosannya. Walaupun terkadang ke Masjid Nabawi kalau dia berjalan hanya 2 sampai 5 menit. Atau 5 sampai 10 menit. Sementara ada orang dari penjuru dunia terbang naik pesawat sampai 9 jam untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Antum lihat radang orang jamaah umroh cuma 7 hari paketnya. Paket 9 hari. 2 hari pulang pergi kan cuma 7 hari. 3 hari setengah di Madinah, 3 hari setengah di Makkah. Tapi bisa-bisanya hampir setiap sholat dia masbuk. Ini namanya spesialis masbuk. Orang kalau sudah spesialis masbuk, apalagi sudah sub masbuknya. Sudah sub masbuk, sedang umrah di Masjidil Haram, Mekah, Madinah sekalipun tetap masbuk dia. Walaupun hotelnya di Tower Zamzam. Barsahal andai kata dia jatuh dari kamarnya, jatuhnya ke saf Masjidil Haram. Iya, bersin jatuhnya ke Masjidil Haram, tapi bisa-bisanya dia masbuk. Orang kalau udah futur masalah salat berjamaah ya susah untuk banget. Makanya sefutur-futur kita jangan tinggalkan salat berjamaah kecuali udzur syar'i. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya. Kenapa jamaah? Di antara jawabannya Nabi sebutkan orang yang sedang di masjid bertahan di dalamnya karena menunggu salat yang akan ditegakkan, dia datang sedang adzan atau sebelum adzan atau antara adzan dan iqamah, terhitung sebagai orang yang sedang salat. Ya kan? Selama dia bertahan di masjid karena menunggu salat yang akan ditegakkan dan selama dia tidak mengganggu orang lain, maka selama itu para malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dosa dia. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah terimalah taubat dia. Dan doa malaikat pasti mustajab. Nah, tentunya sebab yang paling utama dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah doa. Allahumma muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik. Allahumma inna na'udzubika an-nuftan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, apa hukumnya begadang demi menonton Piala Dunia, Ustaz? Ini bukan pertanyaan, ini namanya sindiran. Jawabannya sudah pasti tahu, ya kan? Tapi ini menunjukkan cintanya dia kepada kita. Ini menunjukkan dia sayang kepada saudaranya. Dia sedih melihat saudaranya begadang hampir setengah malam hanya untuk menonton bola. Yang notabene pemain bola kedudukan mereka di sisi Allah syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Anti tepuk tangan. Syarrul bariyah yang ngenggolin. Hah? Yang di sini bela si fulan, yang itu fan fulan. Kedua-duanya syarrul bariyah. Lebih mending nonton monyet main bola. Monyet bukan syarrul bariyah. Ya kan? Ya. Tapi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah sedang antum saksikan. Karena ingin menonton permainan yang dilakukan oleh syarrul bariyah, Anda meninggalkan Rabbul bariyah, sang pencipta manusia. Nah, yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu sifat orang-orang mukmin lainnya yang Allah katakan pasti mereka sukses. Di antara sifat mereka adalah berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ketika Allah berbicara tentang kriteria ibadur rahman yang Allah pastikan mereka masuk syurga, maka di antara sifat mereka yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan adalah walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka tidak menyaksikan az-zur, kegiatan-kegiatan dusta. Nah,
Bahkan ada yang mengatakan kepada ana, hampir semua pertandingan bola di dunia ini sudah disetting oleh mafia bola. Wallahu alam benar atau tidak. Ya, ada yang pernah mengatakan kepada ana seperti itu. Nah, dari orang yang memang berada di dunia bola. Dan ketika mereka wa idza marru billaghwi, kalau mereka melewati sesuatu yang sia-sia, marru kirama, mereka melewati dengan penuh kemuliaan, menjauhkan diri mereka dari itu. Dan semua kita menghafal hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti bagusnya Islam seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Oh, nonton bola manfaat Ustaz, begitu ngegol gol kita pun ikut berteriak bahagia. Keuntungan apa yang antum dapatkan? Yang ngegolin sekali ngegol dapat 2 miliar dia. Ente dapat keuntungan apa dengan dia ngegol? Nah, di saat Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tidakkah kita malu ketika membaca ayat ini? Ciri mereka al-muttaqin yang Allah pastikan masuk syurga adalah orang-orang yang kekurangan tidur di dunia ini. Kenapa? Karena mereka begadang beribadah, beristighfar kepada Allah di sepertiga akhir malam. Sementara Anda bangun di waktu yang sama, sehingga mengalami kekurangan tidur, tetapi bukan untuk Allah, namun untuk menyaksikan bola. Nah, apalagi sudah ustadz, ya, update status bola lagi, ya, malah dia yang mancing, ana konsisten tetap sama Real Madrid. Nih, Allahul musta'an. Ya, kalau ikhwah seperti itu aja nggak pantas, apalagi seorang ustadz, seorang dai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, waktu kita sebagai kaum muslimin terlalu mahal untuk kita sia-siakan. Memang berat ya hal-hal yang seperti ini, tetapi yang namanya nasihat tetap harus kita sampaikan walaupun itu pahit, walaupun senjata makan tuan. Ini bedanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama kita ketika ditanya tentang hukum Allah, mereka jawab sesuai dengan apa yang Allah tentukan, walaupun mereka melanggar. Walaupun yang mendengar jawaban itu mengetahui, kayaknya Syekh kemarin juga bareng kita melakukan itu. Itu bedanya Ahlussunnah dengan selain mereka. Kalau selain Ahlul Bid'ah, jika fatwa itu bisa membakar jenggotnya, maka dia belokkan ke kanan dikit, belokkan ke kiri dikit, biar ambigu jawabannya. Ahlussunnah tidak, jamaah. Ingat hadis Abu Barzah Al-Aslami. Dan juga selain dari beliau radhiyallahu an, riwayat al-Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki langkah seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergerak sampai dia ditanya tentang 4 hal. An waqtihi fima afnah, tentang waktunya secara umum kemana dia habiskan. Untuk nonton bola ya Rabb. Itu jawabannya. Wa an syababihi fima ablah. Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dia usangkan. Ya kan kita jawab ya mah. Kenapa kamu begadang di sepertiga akhir malam bulan ini, hari ini, jam ini? Karena nonton Piala Dunia ya Rob. Nah, kalau itu memang jawaban yang tepat dan layak kita sebutkan kepada Allah, ya semoga istiqomah antum. Ya, dan agar mati husnul khotimah dengan nonton bola. Lah ya jamaah, apalagi sudah belajar tauhid ya, sekedar apalagi sampai ngefan seperti orang awam ya. Bahkan sebagai ikhwan lihat kalau main bola, main futsal, kalau ngegalin selebrasinya persis kayak pemain bola di klub-klub itu. Pemain bola yang masih kafir lagi. Ya, selebrasinya ya persis seperti pemain bola yang masih kafir. Ini tidak ada sepantasnya, apalagi sampai ngefan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ngefan ya, sampai ngefan cinta kepada pemain bola yang dia kafir, ini mengkhawatirkan. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Nah, baik, berikutnya yang terakhir adalah Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik, Ustaz, barakallah. Ana pernah mendengar sebuah ungkapan seperti ini, Allah adalah Maha Pencipta. Apakah Allah bisa menciptakan sebuah benda yang dia dalam kurung Allah sendiri tak bisa menghancurkannya? Jika Allah bisa menciptakan benda tersebut, maka gugur sifat Allah yang Maha Kuat. Titik. Jika Allah tidak bisa menciptakannya, maka gugurlah sifat Maha Penciptanya. Titik. Kaidah tersebut amatlah kontradiktif dari ungkapan di atas bagaimana kami Ahlussunnah menyikapinya. Mohon nasihatnya. Yang kedua, ruqyah orangnya kalau ada di depan ente. Ini orang yang sudah terracun tubuhnya dengan ilmu filsafat. Ucapan-ucapan seperti ini hanya keluar dari ucapan para filsafat, ahli filsafat. Dan ahli filsafat itu selalu memandang orang lain bodoh dan dungu. Benar. Kenapa? Karena mereka ilmu akal-akalan. Menganggap dirinya paling tinggi akalnya. Paling mampu bermain logika. Oleh karenanya ada sebagian ahli filsafat yang berkata akal lebih tinggi daripada Allah katanya. Kenapa? Karena tanpa akal Allah tidak mungkin disembah. Bagi yang belum belajar akidah, Masya Allah, untan mutiara ini ucapan. Bagi yang belajar, nggak usah belajar akidah, masih di atas fitrahnya. Ini ucapan yang sangat menyimpang. Emangnya yang menciptakan akal itu siapa? Anggaplah karena akal Allah disembah. Berarti akal lebih tinggi dari Allah. Kita katakan yang menciptakan akal itu sendiri siapa? Allah. Tetap berarti Allah yang masih tinggi. Secara logika pun nggak logis. Emangnya Abu Lahab nggak punya akal? Bahkan termasuk orang yang paling berakal dari bangsa Arab. Makanya menjadi salah satu dari tokoh mereka. Emangnya Fir'aun tidak punya akal? Tapi mereka tidak menyembah Allah. Tidak menunjukkan berarti akal lebih tinggi daripada Allah. Karena kalau bukan akal, Allah tidak mungkin disembah katanya. Seperti juga ini. Untuk apa membahasakan demikian? Ini was-was dari syaitan. Ini hampir serupa dengan was-was yang pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi. Kemudian beliau menyampaikannya kepada Nabi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Datang pertanyaan di dalam hatiku. Siapakah yang menciptakan langit? Aku pun menjawab Allah wahai Rasulullah itu. Kemudian datanglah bisikan kedua. Siapakah yang menciptakan bumi? Aku pun menjawab Allah. Ia kembali bertanya, siapakah yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi? Aku pun menjawab Allah, wahai Rasulullah. Maka dia pun memberikan bisikan ke dalam hatiku, kalau demikian siapakah yang menciptakan Allah? Ini ending yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya dari kaidah tadi. Ingin menjerumuskan seseorang ke dalam akidah ilhad. Ateis. Tidak ingin mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah al-Khaliq. Untuk apa ditanyakan mampukah Allah ingin menciptakan? Tidak ada yang berada di luar kemampuan Allah Jalla wa ala. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan apa manfaatnya pertanyaan seperti ini? Jika Allah bisa menciptakan benda tersebut yang tidak bisa Allah hancurkan. Ya, berarti gugurlah sifat Allah yang maha kuat. Gak mesti. Logika pun gak mesti. Surga tidak Allah hancurkan. Apakah gugur sifat Allah al-Khaliq? Hah? Ya kan? Arsh sifatnya Allah. Istiwa sifatnya Allah. Arsh makhluk. Ciptaan Allah yang paling tinggi dan yang paling besar. Apakah hancur ketika hari kiamat? Tidak hancur. Apakah gugur sifatnya Allah al-Khaliq? Tidak. Ya. Tidak hancurnya sesuatu atau Allah tidak menghancurkannya bukan karena Allah tidak mampu menghancurkannya. Dari mana kaidah sesuatu yang tidak pernah mengalami kehancuran berarti Allah tidak mampu menghancurkannya? Kalau Allah yang berkehendak agar itu tidak akan terhancurkan, maka Allah tetap sebagai ala kulli syai'in qadir. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini bahaya filsafat. Dan ingat jam, filsafat hari ini telah memasuki semua kejurusan di kampus. Ya, apalagi kampus-kampus Islam. Bahkan kejurusan umum yang nggak ada kaitannya dengan filsafat pun sekarang harus belajar filsafat. Di kedokteran ada ilmu filsafat.
Ya, di MIPA ada ilmu bagian-bagian filsafat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat yang sangat indah. Ya, beberapa malam yang lalu dalam perjalanan pulang dari kajian Masjid Baitul Salam ke Bintaro, ana mendengar rekaman atau live kayaknya Ustaz Ahmad Zainuddin dari Masjid Al-Barkah, ya, beberapa malam yang lalu. Ya, 1 jam lebih ana mendengar kajian. Salah satu nasihat yang sangat indah dan sangat butuh disampaikan kepada orang tua hari ini, khususnya para sebagian salafiyin yang menyekolahkan anaknya ke jurusan umum setelah sebelumnya 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA, di dunia pondok, di dunia ilmu agama, kemudian masuk ke kampus totalitas lepas dari ilmu agama. Kata beliau, jangan seperti itu. Walaupun andai kata anak Anda harus di kedokteran, ya, ingin masuk ke jurusan umum, dia ingin jadi polisi, ingin menjadi tentara ataukah yang lainnya, tetap jangan putuskan dia dari ilmu agama. Ya, walaupun dia sedang kuliah di kedokteran, di teknik, ya, bahasa Inggris, ya, atau yang lainnya, jangan putuskan dia dari ilmu agama. Nah, ana jadi ingat ini ucapan nasihat yang sangat indah, jemaah. Ana juga jadi ingat dengan ucapannya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Karena kalau makan minum mereka hanya membutuhkan sekali atau 2 kali dalam sehari. Sedangkan ilmu fabi'ada di anfasi, setiap kali mereka bernafas mereka butuh ilmu agama. Maka jangan putuskan, jemaah. Ya, karena faktanya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin tadi. Sebagian orang tua Masya Allah 6 tahun anaknya totalitas ilmu agama, 3 tahun dengan ilmu di SD, di SMP, SMA masih dunia ilmu agama. Begitu masuk kampus dia putuskan totalitas dengan alasan sedang mengambil kejurusan kedokteran, bahasa Inggris, teknik. Andai kata dia mengambil kejurusan itu, dia masuk ke kampus-kampus umum, maka jangan putuskan dia dari ilmu agama. Masa sesibuk-sibuk dia seminggu sekali nggak punya waktu 1 jam untuk ilmu agama? Ya kan? Seminggu sekali nggak punya waktu 1 jam untuk ilmu agama. Sementara tiap hari punya waktu nonton. Jangan antum putuskan, jamaah. Ya, karena jamaah syubhat luar biasa, apalagi ilmu filsafat ini. Jangan dikira orang kalau sudah ngaji nggak bisa murtad. Ya ikhwah, orang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, pernah sholat di belakangnya bisa murtad. Pernah ngaji sama Nabi bisa murtad. Apalagi sekedar ngaji dengan ustadz di akhir zaman. Sebagian mereka murtad setelah Nabi wafat, pada pernah bertemu dengan Nabi, pernah duduk di kajian Nabi, pernah sholat di belakang Nabi. Murtad sebagian mereka setelah Nabi wafat, kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Nah, ana punya keluarga yang masih ada kaitan kekerabatan dengan istri ana, seorang dosen. Awal-awal was-wasnya dalam bab wudu, was-was wudu tentang wudu, was-was tentang sah tidak sahnya salat. Terakhir nelpon ana, sekarang udah lama sekali nggak telepon, mulai was-was Allah itu ada ataukah tidak ada. Sepupu mertua ana, ya, dosen. Ya. Awal-awalnya was-was tentang wudu, was-was tentang salat, terakhir was-was tentang keberadaan Allah Jalla. Ana punya teman dari Singapura, beberapa tahun beliau ke Yaman bawa istri dan anak-anaknya. Jauh sebelum Covid kami dapat berita istri dan anak-anaknya murtad. Nah, makanya andai kata anak antum harus ke jurusan umum, ya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi seorang polisi, ingin menjadi seorang tentara ataukah yang lainnya, ke jurusan umum, andai kata harus, jangan putuskan dia dari ilmu agama totalitas. Ya, Anda sebagai orang tua harus punya ketegasan di dalam pendidikan. Ya. Nabi masih membangunkan Fatimah sholat malam, padahal Fatimah udah punya suami, udah punya anak dan rumahnya rumah sendiri. Jam 1/3 akhir malam Nabi datang ke rumah Fatimah, ngetok pintu, membangunkannya sholat tahajud. Pada Fatimah udah punya suami, udah punya anak, udah punya rumah tangga sendiri. Nah, sebagai sebab, ya, ikhtiar agar anak keturunan kita mati husnul khatimah, di atas akidah yang lurus. Ini bahasa-bahasa seperti ini
Ini termasuk paling ringan. Dulu 2009 atau 2007 pernah heboh pernyataan beberapa dosen di salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia, 2007 atau 2008. Ia mengatakan, rumah selamat datang di ruangan bebas Tuhan, katanya. Itu bahasa-bahasa yang seperti itu. Kita yang mendengarnya memang marah kita. Tapi di kalangan guru-guru filsafat, dosen-dosen filsafat itu ucapan biasa itu. Selamat datang di area bebas Tuhan, katanya. Bahkan pernah juga heboh dulu di Indonesia 2008 atau 2009. Yang mengatakan, ya, anjing akbar. Kenapa? Karena akidah al-hululiyah, al-ittihadiyah. Segala sesuatu itu adalah Allah. Semua yang dipandang adalah Allah, 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 Allah. Sampai anak pernah baca seorang tulisan yang disebut dengan, ya, tokoh agama yang dimuliakan di salah satu provinsi. Di Facebooknya masih ada kayak tulisan sampai hari ini. Tidak bisa disalahkan jika ada yang mengatakan anjing akbar. Syuf, sejauh itu sebagian orang penyimpangannya. Karena akidah al-hululiyah tadi atau al-ittihad, dia nanti kalau dikejar dia beralih, ya karena kan yang menciptakan anjing kan Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifah itu semua yang dia pandang, yang terpandang olehnya dengan ilmu hakikatnya adalah Allah, katanya. Ya kenapa juga harus ngomong begitu, ya kan? Tinggal ucapkan aja Allah yang ciptakan. Kenapa harus mengatakan ya demikian? Alhasil jamaah yang dimulakan Allah, ya Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.